semuanya, welcome back to Ngobrol AA dan Ayah dan Anak gitu dong. Ayah dan Anak. Ayah dan Anak kembali ya. Ya teman-teman, welcome back. Semoga kalian di dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang aku dan Ayah seperti biasa akan ngobrol santai yang berdaging, tapi jangan terlalu daging karena kalau misalnya makan daging terus kolesterol ya. Gitu. Iya, kalau dagingnya yang mana dulu? Oh iya sih, kalau misalnya daging kolesterol, dagingnya sirloin akan tanpa lemak, betul. Nggak apa-apa. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin tentang daging, aku paling suka selebrasi itu ngasih makan. Aku mendapatkan sesuatu yang bahagia gitu, Yes. kabar bahagia. Kita selebrasi yuk gitu kan, makan-makan dan juga selebrasinya karena aku hari ini pakai baju biru teman-teman. Aku mau merayakan Persib tuh udah menang. Persib aing gitu. Seneng banget teman-teman semuanya juga pada euforianya dapat banget di Bandung. Wah, semuanya pakai baju warna biru, apresiasinya happy gitu ya. Yes. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang perlombaan gitu kan, pasti ada Ngomong kita udah keberapa nih? kita udah episode berapa? Episode ke-11. Episode ke-11 gak kerasa. So happy teman-teman juga nonton ya. Jangan lupa untuk nonton terus gitu. Ya, ngomongin tentang perlombaan, ada menang ada kalah kan. Tapi kalau misalnya ngomongin menang atau kalah, selalu ada pujian gitu ya. Pujian. Nah, kadang-kadang sekarang orang-orang itu haus akan pujian ya. Gimana sih caranya kita menangkap salah satu pujian ini baik untuk kita atau mungkin tidak baik untuk kita atau mungkin malah jadi kayak aduh pujiannya tuh jadi gimana ya, jadi abu-abu gitu karena sekarang orang-orang muji tapi lebih ke ngalelewe juga gitu kadang-kadang. Yang dipuji jadi sombong. Nah, yang dipuji jadi sombong, yang dipuji jadi dongak gitu kan mukanya. Gimana sih cara kita menghargai pujian tanpa kita merasa sombong? Pasti kan mendapat pujian is a good thing for us ya. Tapi kadang-kadang pujian ini yang membuat kita lupa akan daratan kayak gitu. Star syndrome. Iya, kalau di seni Star syndrome bener ada loh ya, frasa loh ya. Iya betul. Kayak gue nggak mau main sinetron begitu. Tapi kan kita harus lihatnya dari sisinya gini Ya. Apa sih pujian? Itu dulu yang harus kita tangkap dulu. Pujian itu apa? Pujian tuh nggak ada gunanya kalau tidak ada konteks manusia. Oke. Lagi ya. Emang binatang bisa muji? Bisa Muji gitu. Misalkan si monyet nih, nyet sama temannya, nyet. Mana itu halus ya kan? Oh, iya, dalam bisa bahasa dia pun dia nggak ada kan. Iya. Jadi pujian dalam konteks manusia. Oke, jadi karena dia dalam konteks manusia, pujian itu kita cari dulu arti katanya. Arti katanya kan dia penghargaan pada seseorang. Penghargaan itu bisa palsu, bisa juga tidak. Oke. Nah, kalau kita ngomong penghargaan, bagaimana bisa kita tahu bahwa itu sebuah pujian atau penghargaan? Kalau tidak ada lawan katanya. Iya, lawan katanya apa berarti? Lawan katanya apa itu? Bisa cacian. Oh iya. Bisa celaan. Ya. Tapi bisa juga kritik. Oke. Ya, jadi dua sisi ya. Nah, jangan lupa. Jadi kalau kita ngomong pujian, itu udah it goes a package with a celaan. Iya. Pasti gitu. Vice versa, jadi ya. ada pujian, selalu ada celaan. Ada celaan? Ada pujian. Jadi kalau kita bilang saya suka dipuji, manusia suka dipuji kan? Iya. Tapi kenapa manusia nggak suka dicela? Iya. Ya nggak suka lah ya, kenapa? Ya karena sebarang. Iya. Jadi kalau saya suka dipuji, artinya saya juga harus bisa menerima celaan. Iya sih. Kenapa yang mau saya terima cuma pujian? Iya, ya nggak boleh sih. Nah, sekarang kita ngomong gini, kalau gitu karena pujian itu dalam konteks manusia, jadi ada memuji Oke. dan dipuji. Oke. Beda tuh kan? Iya benar. Kalau orang sukanya hanya dipuji, tidak bisa memuji, lengkap nggak tuh? Enggak. Nggak bisa kan ya? Nah, jadi pujian harus kita padankan dengan lawannya, celaan atau kritik atau cacian. Kalau dia ada dua-duanya, baru kita bisa bilang, kalau saya suka memuji, apakah saya juga suka mencela? Kalau saya suka dipuji, apakah saya juga suka dicela? Wow. Oke. Iya.
Simple kan? Simple. Kalau kita ingin mengetahui apa arti sebenarnya kan kita harus lihat dua-duanya kan. Ya. Ya. Nah, ada ceritanya nih. Oke, apa nih ceritanya? Masuk Ceritanya ke cerita, gini. guys. Ada orang bijak kan selalu dimintai pertanggungjawaban, pertolongan, dijadikan wasit lah Ya, gitu ya. ya. Kan ada pertandingan juga ada wasit. Suatu saat datang seekor anjing. Anjingnya datang. Nah, anjing ini datang mengadukan, saya tuh bener-bener lihat nih tubuh saya luka-luka macam-macam gitu. Ini gara-gara saya dipukulin. Oke. Dipukulin sama siapa? Ini kan cerita anjing juga nih, menarik kan? Ya. Dipukulin saya dipukulin sama seorang sufi. Oke. Sufi tahu ya? Sufi itu dia pakai jubah yang wah, pokoknya wah. Panggil dua-duanya, sini deh dua-duanya, ngobrol dong, kenapa? Gitu. Nah, kalau dia dilakukan semacam pertemuan seperti ini, itu kan bagus. Jadi kita nggak hanya mencela, dia mukulin anjingnya tuh, gitu ya. Kan belum tahu dia mukulin anjingnya untuk apa gitu. Dalam rangka dia mendidik anjingnya, so what? Ya. Gitu ya. Ya. Tapi kalau dalam rangka memang dia memukuli sampai anjingnya nggak bisa bangun, susah payah, gitu, itu nggak benar. Ya. Walaupun anjing. Nah, cerita ini si anjing mengadu dan ada buktinya. Terus ditanya sama si sufinya, Vi, lo mukulin? Betul, saya mukulin. Ngaku kan? Tapi dengar dulu pendapat saya. Saya mukulin itu karena si anjing itu dekat-dekat saya. Baju saya kan keren, jubah putih, kotor dong, anjing hitam, kotor dong. Mendekat terus, dia saya menjauh dia makin mendekat, dia saya pergi lagi dia dekat, ya saya pukul lah dia. Tapi kenapa pukulnya sampai dia luka-luka? Ya takut saya pukulin aja terus dia, gitu ya. Sampai dia pergi, dia dipukul nggak mau pergi, terus saya pukul sampai dia pergi. Oke. Tar dulu kata si anjing, saya nggak terima juga, saya juga harus membuat pengakuan saya. Saya tuh katanya ya. Dipukul tuh karena saya melihat seorang sufi dengan jubah putih bersihnya. Kalau saya yang lewat itu orang kotor, hitam, garang, sangar, saya nggak akan deket-deket. Kalau saya lihat dia seorang sufi dengan jubah putihnya, lalu saya mendekat tuh karena apa? Karena saya ingin semoga saya mendapatkan limpahan kebaikan juga dari dia, dan pasti saya ditepok-tepok nih, dipuk-puk nih saya gitu. Oke. Harapannya gitu kan? Harapannya. Anda mengaku bahwa Anda memukul, ya. Dia luka-luka kan? Oke, kalau gitu anjing, kau berhak untuk, kalau saya hukum dia, apa hukumannya? Si anjingnya bilang, saya sih sederhana aja deh, karena dia salah, ya. Karena dia yang salah itu bajunya, jubah putih. Saya menyangka dia seorang sufi yang akan memberikan pujian. Ya, bukan cercaan, bukan pukulan. Lalu saya dekat. Karena ternyata dia memukul saya, berarti dia tidak cocok menggunakan baju itu. Jadi hukumannya apa? Nggak usah jauh-jauh, hukumannya cabut aja bajunya, dia nggak boleh pakai itu lagi. So, pujian gitu ya. Ketika dia melakukan cercaan, si sufi itu karena bajunya. Si anjing itu dia ingin mendekat karena hatinya, mungkin gitu ya. Mungkin kita lihat, kita bisa berpendapat seperti itu, tapi dari dua sisi itu kita lihat kan sebenarnya bukan bajunya, bukan pujiannya, bukan cercaannya, tapi bagaimana hati kita membuat sebuah pujian yang benar dan hati kita membuat kritik yang benar. Cuman gitu ya. Iya. Nah, dalam konteks itu, kalau sekarang kita masukkan ke dalam lagu, ini kan seniman nih, Sugi sama Puce kan seniman. Kita masukkan ke dalam lagu. Gimana nih? Apakah saya hanya ingin menerima pujian atau saya juga, saya siap juga menerima kritikan? Ayah arsitek sama nih, ayah bikin bangunan, bikin desain, dulu tuh ayah nggak siap, ayah cuma mau dipuji. Gitu. Manusia sebetulnya. Tapi kan kita harus berkembang kan. Jadi apa yang dilakukan berikutnya? Kalau saya bilang saya ingin dipuji,
berarti saya harus siap menerima kritikan. It goes a package. Jadi kita terima dua-duanya, itulah manusia baru. Kalau kita bisa menerima dua-duanya, artinya kita sudah seimbang. Jadi gimana dong caranya? Nah, saya sekarang kalau saya mau menerima dua-duanya, artinya saya juga nggak peduli dengan dua-duanya. Malah jadi harus nggak peduli dengan dua-duanya. Ya kalau saya bisa menerima kan saya kayak kan? Saya nggak peduli mau dipuji kek, mau dicela kek, I don't care. Ada satu pemain gitar yang Yahud banget itu, dia nggak peduli. Pokoknya dia main dan mainnya bagus banget. Bisa sliding dari ujung ke ujung, effortless itu. Ya kan, kita tahu kan ada apa peduli dia? Mau dipuji kek? Sambil duduk, mau diputus kek? Mau ya. diputus kek? Apa adanya? Ini saya justru betul-betul berusaha untuk membuat suara apapun juga lewat gitar akustik saya. Dan itu sebuah kesenangan dan itu sebuah passion saya. Mau memuji, mau dipuji, I don't care. Mau dicela, mau mencela, saya nggak pernah melatih itu. Even saya nggak pernah ngomong bahwa saya ingin dipuji atau tidak dipuji. Hanya bermain. Iya, berarti how to cope up dengan kita berarti jangan pengen dipuji, berarti nggak mau juga dicela atau gimana tuh ya? Berarti how to cope up with that. Kadang-kadang kayak gini, tetap aja kita membuat suatu aksi, kita membuat suatu prestasi, dipuji juga happy. So you have to be focused not for pujian dan celaan. Fokus kita bukan itu. Fokusnya dikendalikan sama kita sendiri. Ya, fokus kita itu kalau saya bermain musik, kalau saya mendesain, saya akan mendesain sebaik-baiknya. I don't care mau dipuji dan tidak. Sederhana kan? Jadi sebenarnya balik lagi ke hati kita, mindset kita. Kita itu mau bikin lagu, Puce, Ugi mau bikin lagu, itu buat apa? Buat dipuji. Ya kalau buat dipuji ya siap dong dicela. Tapi kalau Puce bilang sama Ugi bilang enggak kita mau main betul-betul, kita ingin mencari sedalam-dalamnya gimana sih teknik bermain, gimana sih gitu ya. Enggak peduli lagi dengan pujian dan celaan. Ya. Ini juga menarik sih sebenarnya. Ada yang memuji, ada yang mencela. Pilih yang mana? Kita milih yang memuji kan? Salah kan? Keliru kan? Memuji itu, kalau dia memuji itu sebenarnya dia menjadi musuh terbesar kita. Kita bisa hancur karena pujian. Tapi orang yang mencela itu sebenarnya dia mendidik kita untuk kita lebih maju. Karena kayak kenapa ya gue dicela terus? Justru itu teman. Lawan itu justru yang memberikan pujian. Kalau kita berpendapat seperti itu, kita kasih lawannya, tenang kita. Kalau dipuji, ini nggak bener nih, gitu ya. Tapi kalau kita bilang, wah gue dicerca, terima kasih lu udah mencerca gue, mencaci gue, jadi gue bisa maju lagi. Bisa juga kita berpikir gitu kan. Tapi yang paling asik sih, udahlah, mau nyanyi lah ya, nyanyi yang sebenar-benarnya, cari usaha benar-benar supaya suara saya keluar semuanya. Ayah desain ya udahlah, desain aja yang benar. Nggak perlu, ini saya desain demi pujian, udah rusak desainnya. Ini saya desain takut dicela, jadi saya nggak mau ngasih gini, udah rusak. Jadi udah nggak pada fokusnya bukan itu lagi. Fokusnya jadi pujian atau celaan, kok ini sih fokusnya? Fokusnya bukan ke diri sendiri gitu ya. Fokusnya desainnya. Lagunya. Hey, ini belum enak. Udah enak kata orang udah bagus. Belum. Nah kan, lain kan. So itu sederhana sih sebenarnya. Tapi tar dulu nih. Apa nih? Lagu nyanyi dong ya Ki ya? Iya. Seperti biasa lagu anak-anak. Tadi gara-gara obrolan itu aku malah jadi banyak ketampar sih Ki, karena kadang ya mungkin kita masih muda juga, kita haus akan pujian dong, tapi nggak lupa juga kita harus siap loh dicaci atau misalnya siap juga dikritikan. Tapi yang aku sum up juga sebelum aku nyanyi ya, berarti salah satu yang aku ngerasa yang aku bukan selalu dicerca atau dihina gitu ya, maksudnya dikritik adalah lingkungan terbaik. Karena kalau misalnya lingkungannya baik, mesti lingkungan baik itu ngasih tahu yang kayak, "Udah lu kayak gini, nah kurang bagus." Kadang-kadang kalau misalnya yang luar, mereka kan cuma kayak keren deh dan lain-lain. Jadi bener juga, malah kita harus bersahabat dengan si cercaan itu biar kita tambah growth.
Betul. Gitu. Karena nanti kalau misalnya dari luar kita nggak dengar pujian kan ya orang nggak ada yang tahu ya seperti apa outputnya. Yang kayak gitu. sebenarnya lingkungan itu kalau yang dia mencerca atau dia mengkritik, kita bisa lebih maju. Iya, betul. Tapi kalau lingkungannya semua bilang baik kan ABS ya, asal Bapak senang kan? Nggak maju-majunya. Nggak maju-maju kita Oh nice. Jadi ternyata teman-teman kamu harus siap dipuji dan juga harus siap dicela juga. Ngomongin tentang dipuji-puji ini, kita kan suka banget memuji-muji lagu-lagu anak-anak karena menurut aku juga salah satunya lagu-lagu anak tuh harus dinaikin lagi ya Gi ya. Iya udah dikit banget. Ugi nanti ciptain lagu anak-anak dong. Udah. Ayo dong, nanti kita nyanyiin dong. Iya, harus menyanyikan, mengingatkan lagi reminding lagu-lagu anak. Nah, satu lagu yang mau aku nyanyiin, lagu anak-anak ini mungkin kamu juga pasti tahu, yaitu adalah Dua Mata Saya. Gitu. Langsung nyanyiin nih. Siapa yang nyiptain? Yang nyiptain nih ada di Google. Musik Match, bukan ini Sasa. Rasanya itu Pak Kasur. Pak Kasur betul. Kan? Go. Gitu, nggak hanya cinta-cintaan gitu. Oke, let's go. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Coba kata-katanya Gi. Ya, dua mata saya, hidung saya satu. Oke, satu. Oke. Dua kuping saya. Oke. Dan dua kaki saya kiri kanan pakai sepatu baru. Kenapa sepatu baru sih? Kenapa bukan sepatu lama juga ya? Oke. Tapi dua kuping saya, satu mulut saya. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada kita mulut. Oh iya. Pujian sekaligus celaan. Tapi nggak berhenti makan. Celaan tuh. Iya. Dalam lagu itu pujian dan lawannya pujian jadi satu. Tapi kita harus belajar dari situ. Oh wow, itu salah satu makna yang dalam ya. Akhirnya aku cuma kayak udah lagu anak-anak gitu. Jelasin tubuh aja. Jelasin tubuh aja mungkin kayak biar ingat nih gitu kayak kiri kanan gitu. Padahal maknanya lebih dari itu. kuping tuh dua loh, jadi dengerin lebih banyak daripada kita berbicara. Artinya kita harus lebih banyak belajar. Dan kalau kita menyampaikan jangan yang nggak berhenti makan, menyampaikan sesuatu yang menarik. Nice, terima kasih Pak Kasur, lagunya sangat mendalam, sangat daging yang aku ngerti sekarang ya. Oke, untuk menutup podcast hari ini aku udah punya quote seperti biasa ya. Oke. Orang yang mulia dilihat dari cara dia memuji orang lain dengan memuliakannya. Nah, orang rendah dilihat dari cara dia mencaci orang lain dengan merendahkan. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya video ini kamu suka dan juga bermanfaat untuk kamu dan kamu bisa share ke teman-teman kamu biar tambah bermanfaat, boleh juga jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan nyalain loncengnya, lonceng notifikasi. Kita udah jarang ngomong kayak gitu ya, tapi ya ini salah satu bantuan untuk kalian biar nanti teman-teman juga bisa menyebarkan manfaat-manfaat yang kita telah kasih tahu gitu. Kita ngomong-ngomong ada di mana? Kita ada di Instagram, ada juga di TikTok. Kalian jangan lupa untuk follow karena di situ juga ada beberapa cuplikan-cuplikannya kayak gitu. Kalau kayak gitu teman-teman jangan lupa untuk selalu nonton podcast kita Ngobrol AA, Ayah dan Anak. Iya. Bye bye.